Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Jenderal Polisi Purnawirawan Agus Adianto. Yang saya hormati Wakil Menteri, Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Profesor Dr. Otto Hasibuan. Yang saya hormati Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Gianto Sipin SIP, para pimpinan tinggi media, staf khusus menteri, tenaga ahli utama, para pimpinan tinggi pratama, pejabat manajerial dan non-manajerial, serta hadirin hadirat yang saya muliakan. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena atas rahmat dan karunia-Nya lah kita semua dapat hadir pada kesempatan ini, yaitu pertemuan konsolidasi dengan 3 kementerian teknis dalam lingkup Kemenko, Kumham, Imipas terkait penyelenggaraan pelayanan publik. Saya ingin memulai pengarahan ini dengan satu hal yang sederhana. Saya menyampaikan terima kasih kepada saudara-saudara yang selama ini bekerja dengan tulus, lurus, dan penuh kehati-hatian. Banyak pegawai di kementerian kita yang setiap hari datang ke kantor, membuka layanan, memeriksa berkas, menghadapi pemohon, menjaga warga binaan, menerima pengaduan, menandatangani dokumen, lalu pulang tanpa membawa sesuatu yang bukan menjadi haknya. Pekerjaan seperti itu sering tidak menjadi berita. Tidak ada kamera yang merekam, tidak ada tepuk tangan. Tapi negara berjalan karena orang-orang yang seperti itu masih banyak ada di antara kita. Karena itu forum hari ini tidak boleh dipahami sebagai forum untuk mencurigai seluruh jajaran. Kesalahan beberapa orang tidak boleh disampaikan, ditimpakan kepada ribuan pegawai yang bekerja dengan baik dan tulus. Penyimpangan seseorang atau sekelompok orang tidak boleh menghapus kehormatan mereka yang selama ini menjaga tugas dengan baik dan benar. Tapi kita juga tidak boleh menutup mata. Dalam beberapa hari terakhir kita menyaksikan adanya proses hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terhadap beberapa pejabat terkait dugaan penyimpangan dalam layanan keimigrasian. Saya tidak akan masuk ke pokok perkara, itu wilayah penegak hukum. KPK bekerja berdasarkan kewenangannya. Kita menghormati asas praduga tidak bersalah, jangan ada pernyataan yang tidak perlu, apalagi pernyataan yang dapat mengganggu proses hukum yang sedang berjalan. Namun sikap pemerintah harus jelas dan tegas. Tidak ada jabatan yang boleh dipakai sebagai perisai. Dalam negara hukum, kekuasaan tunduk pada hukum. Pejabat publik bukan orang yang berada di atas hukum. Justru karena seseorang memegang jabatan, dia harus lebih siap mempertanggungjawabkan segala tindakannya. Saya sampaikan ini bukan untuk menyudutkan satu kementerian, satu direktorat jenderal tertentu, atau satu jenis layanan. Lingkup kerja kita besar sekali. Hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan. Semuanya berhubungan langsung dengan hak-hak setiap orang. Martabat orang, kebebasan orang, dan kepastian hukum bagi masyarakat. Di bidang hukum, orang datang mencari kepastian dan keadilan. Di bidang hak asasi manusia, orang datang meminta perlindungan atas hak dan martabatnya sebagai manusia. Dalam layanan imigrasi, orang berurusan dengan izin tinggal, perlintasan, status, dan dokumen yang menentukan banyak hal. Dalam pemasyarakatan, negara berhadapan dengan warga binaan yang sedang menjalani pidana, tetapi tetap manusia yang memiliki hak, hakikat, dan martabat yang harus kita junjung tinggi. Karena itu penyimpangan dalam lingkungan kita tidak pernah hanya urusan administrasi. Kalau prosedur diperdagangkan, yang rusak bukan sekedar tata kerja. Yang rusak adalah kepercayaan masyarakat kepada negara. Orang akan merasa bahwa keadilan bisa dibeli. Orang yang mengikuti prosedur dengan benar akan merasa dirugikan. Pegawai yang jujur pun bisa menjadi lelah karena kerja baiknya ditutupi oleh kelakuan sedikit orang yang ada di sekitarnya.
Ini yang harus kita hentikan. Presiden Prabowo Subianto telah berulang kali menekankan pemerintahan yang bersih dan keberanian memberantas penyimpangan di dalam pemerintahan sendiri. Bagi saya, arahan itu bukan sekedar tekanan dari atas, itu adalah panggilan untuk membangun birokrasi yang membuat orang bersih dapat bekerja dengan tenang dan orang yang berniat menyimpang tidak merasa memiliki tempat untuk melakukan sesuatu penyimpangan. Tema kegiatan kita hari ini adalah komitmen moral dan profesional dalam memberikan layanan secara adil, transparan, dan akuntabel. Tema ini baik, tapi jangan kita berhenti pada kata-kata. Komitmen moral tidak diuji ketika semua orang melihat. Komitmen moral diuji justru ketika ada kesempatan untuk berbuat salah dan tidak ada orang yang mengawasi. Ketika seorang pemohon tidak mengerti prosedur, ketika seorang bertanya, bisa dibantu Pak? Ketika ada pihak yang menawarkan uang agar proses dipercepat, ketika ada bawahan menerima perintah yang ia tahu perintah itu tidak benar, disitulah integritas seseorang diuji. Banyak penyimpangan tidak dimulai dari sesuatu yang besar, ia dimulai dari bahasa yang samar. Nanti kita lihat ada cara cepat, kalau mau dibantu bisa, normanya lama, tapi kalau lewat orang tertentu bisa dipercepat. Ada ordal, ada orang dalam, ada teman, ada kawan, dan lain-lain sebagainya. Kalimat seperti itu kelihatannya kecil, tapi dari bahasa yang samar itulah muncul ruang yang gelap. Dari ruang gelap itu lahirlah transaksi yang tidak boleh terjadi. Saya minta ini diberhentikan. Kalau ada biaya, sebutkan biaya resminya. Kalau ada waktu layanan, sebutkan kapan waktunya. Kalau ada syarat, jelaskan apa syaratnya. Kalau ada dasar hukum, tunjukkan dasar hukumnya. Jangan buat masyarakat bergantung kepada orang dalam untuk mendapatkan haknya. Dalam layanan publik, keadilan tidak harus selalu berarti semua orang mendapat perlakuan yang persis sama. Hukum mengenal kategori, administrasi mengenai syarat. Pejabat kadang memiliki diskresi, tapi diskresi bukan ruang untuk menjual pengecualian. Diskresi diberikan agar setiap pejabat dapat mengambil keputusan yang wajar dalam keadaan tertentu, bukan agar aturan dapat diperdagangkan. Pelayanan yang adil berarti orang tidak perlu membawa amplop untuk memperoleh haknya. Tidak perlu mencari kenalan untuk menghindari kesulitan yang dibuat-buat. Tidak perlu takut dipersulit karena tidak mengenal siapa-siapa. Baik orang kaya maupun orang miskin, warga kota maupun warga desa, warga negara Indonesia maupun orang asing yang berurusan secara sah, semuanya harus menghadapi prosedur yang jelas dan perlakuan yang pantas. Hadirin yang saya muliakan, bagi petugas satu berkas mungkin hanya satu dari ratusan berkas yang ada. Tapi bagi pemohon berkas itu bisa sangat menentukan hidupnya. Bisa menentukan pekerjaan, keluarga, usaha, status hukum, kebebasan bergerak, atau rasa aman. Karena itu jangan anggap pekerjaan administratif sebagai pekerjaan kecil. Di meja pelayanan, wajah negara terlihat dengan sangat konkret. Bagi kita, para penyelenggara negara, para pejabat birokrasi, haruslah melihat tiap-tiap persoalan. Tidak ada persoalan kecil. Persoalan itu besar bagi orang yang bersangkutan, tapi mungkin kecil bagi kita. Saya pernah menginterview mantan Perdana Menteri Republik Indonesia, Muhammad Natsir, karena saya membaca koran tahun 1950. Ada pengurus Masjid Keramat Sentiong menunggu untuk bertemu Perdana Menteri. Dan Perdana Menteri terima orang itu. Tapi kemudian ketika dia keluar, ditanya wartawan, apa yang dibicarakannya kepada Perdana Menteri? Dia jawab, masalah beduk yang pecah dan masalah tikar yang robek, padahal sudah menjelang bulan puasa. Saya tanya Muhammad Natsir, apa seorang Perdana Menteri mesti mengurusi beduk pecah dan mengurusi tikar robek di sebuah masjid, di sebuah gang di Keramat Sentiong, Jakarta?
Jawaban Muhammad Natsir mengagetkan saya. Dia bilang, tidak ada persoalan besar atau persoalan kecil. Bagi Perdana Menteri, urusan beduk pecah, urusan tikar robek, urusan kecil. Tapi bagi orang kampung Keramat Sentiong, itu masalah besar yang harus segera dipecahkan. Karena itu tidak ada masalah besar atau masalah kecil. Semua masalah yang datang kepada kita, coba kita pecahkan, coba kita atasi semampu kita berdasarkan ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang ada. Prinsip kita, jangan mempersulit orang lain, tapi tugas kita adalah mencarikan jalan keluar setiap masalah yang datang kepada kita. Kalau memang tidak ada aturannya, kalau memang tidak ada ketentuannya, atau kalau itu memang masalah baru sama sekali, kita dapat menggunakan kecerdasan intelektual kita sendiri, berdasarkan kebiasaan-kebiasaan dan kelaziman, dan konsen, kesadaran hati nurani kita dapat mengambil keputusan tentang sesuatu, meskipun tidak ada dasar hukumnya. Itu sebenarnya harus dimiliki oleh kita semua, setiap orang, setiap penyelenggara negara, dan setiap pejabat birokrasi. Transparansi juga tidak selalu dimulai dari laporan tahunan atau sistem digital yang rumit. Transparansi paling dasar terjadi ketika petugas berkata dengan jelas, ini syaratnya, ini biayanya, ini waktunya, ini aturannya, dan tidak ada pembayaran di luar ketentuan yang berlaku. Kalimat seperti itu memang tampak sederhana, tapi bagi masyarakat itu memberikan kepastian. Sebaliknya, bahasa yang sengaja dibuat kabur dan membuka peluang penyimpangan sangat berbahaya bagi jajaran birokrasi. Kita memang perlu memperbaiki sistem. Layanan digital harus diperkuat, jejak transaksi harus bisa dilacak. Pengaduan masyarakat harus ditanggapi, standar layanan harus dibuka. Tapi jangan sampai kita berkhayal bahwa teknologi dengan sendirinya akan melahirkan integritas. Sistem bisa dibuat canggih, tapi orang yang tidak jujur akan tetap mencari celah. Aplikasi bisa menutup satu pintu, tapi transaksi bisa pindah keluar sistem. Semua ini adalah sistem yang kita ciptakan secara digital. Tak terbayangkan seperti itu. Mungkin Muhammad bin Abu Ja'far al-Khawarizmi yang menciptakan logaritma itu tidak bisa membayangkan teknologi akan berkembang seperti sekarang. Namanya diabadikan, al-Khawarizmi, algoritma yang sekarang kita pakai. Sekiranya dia tidak ada, kita tidak mungkin mengenal matematika, tidak mungkin mengenal teknologi digital. Coba kita gunakan angka Romawi untuk menulis nomor handphone. Mustahil. Angka Romawi itu menulis tahun 2026 aja sudah CDXXX. Muhammad al-Khawarizmi membuat angka-angka seperti yang kita kenal sekarang dari 0 sampai 10 disimulasi menjadi sesuatu yang tak berhingga. Tapi di balik algoritma itu ada kecerdasan intelektual manusia dan ada pertimbangan-pertimbangan moral beyond the science, beyond the mathematics. Itu persoalan filsafat. Persoalan epistemologi lebih dalam daripada persoalan ilmu. Setahun yang lalu di Jakarta ini diputarkan film kisah tentang pencipta bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Sang pencipta bom itu sempat berdebat dengan Albert Einstein. Einstein mengatakan, kamu sekarang sudah jauh mengatasi kemampuan ilmu fisika yang saya miliki. Kamu sudah coba bom itu di Nevada berapa kali dengan daya ledak yang luar biasa.
Pertanyaan saya kepada kamu sekarang, kalau bom ini selesai kamu ciptakan, pernahkah kamu berpikir implikasi dari bom ini terhadap kemanusiaan? Dia mengatakan, itu bukan urusan fisikawan, itu urusan para politisi di Washington. Oppenheimer, seorang ahli fisika, sayang dia tidak belajar filsafat seperti Einstein, yang memahami bahwa beyond the science ada kecerdasan, tapi ada konsen, kesadaran hati nurani. Dan saya kira persoalan itu menyangkut yang baik dan yang buruk, yang benar, yang salah, yang ma'ruf, yang mungkar. Du sollst und du sollst nicht, kata Immanuel Kant. Sesuatu yang harus dikerjakan, satu yang harus ditinggalkan, dan itu adalah persoalan etik. Persoalan etik hanya ada pada manusia. Kita membangun negara dengan konstitusi, undang-undang dasar, undang-undang, tapi negara tidak dibangun hanya dengan norma, undang-undang, dan perangkat-perangkat pemerintahan, DPR, MPR, Mahkamah Agung, Presiden, Menteri, dan sebagainya. Yang dibangun negara itu juga adalah manusianya. Tidak ada negara kalau tidak ada manusianya. Dan sistem itu bergantung kepada manusia. Karena itu antara sistem dan manusia itu harus topang menopang antara satu dengan yang lain. Sistem mempermudah, mempercepat kerja manusia. Sistem kadang-kadang tidak bisa ditipu, tapi sistem juga kadang-kadang dikerjain. Ya. Sekarang kita sudah mulai menyadari cybercrime terjadi di mana-mana, penipuan melalui online, sesuatu yang memang luar biasa terjadi. Dan kita, kalangan birokrat, penyelenggara negara, harus tetap cermat mengikuti perkembangan teknologi ini. Sebagaimana halnya juga kita sudah menerapkan e-government, sudah menerapkan layanan digital. Ya. Tapi di balik itu tetap ada manusia yang berperan. Dan disitulah kita ini berada. Kita harus mengambil keputusan moral, keputusan etik, ya, di tengah-tengah celah-celah aturan-aturan yang kita buat dan kita ciptakan sendiri. Karena itu sistem yang ada memang terus-menerus perlu diperbaiki. Bisa canggih apapun kemampuan intelektual kita menciptakan sistem, persoalan moralitas, persoalan etik di luar daripada semua itu. Persoalan etik menyangkut konsen, kesadaran hati nurani, dan kita bangsa Indonesia yang menjadikan sila ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila pertama dari Pancasila dasar negara kita itu, siogianya menyadari bahwa fondasi etik dan moral itu ada pada ajaran agama-agama yang masing-masing kita anut. Dalam Islam, dalam Kristen, dalam Hindu, Buddha, Konghucu. Agama bisa berbeda secara teologi. Akidah orang Islam dan akidah orang Kristen bisa berbeda rumusannya. Tapi ketika orang bicara etik yang dilandaskan pada agama, semua agama itu bertemu. Dan saya kira itu hal yang mestinya kita tidak jadikan negara kita ini sekuler, tapi negara yang berdasarkan Pancasila dan religius etik itu menjadi dasar dalam penyelenggaraan administrasi negara dan administrasi pemerintahan. Hadirin yang saya muliakan, akuntabilitas juga demikian. Akuntabel bukan berarti sekedar membuat laporan saat pekerjaan selesai. Akuntabel berarti keputusan dapat kita jelaskan dan kita bertanggungjawabkan. Tindakan dapat dilacak, alasan dapat diperiksa, pejabat tidak gelisah ketika ditanya karena ia tahu proses yang dia tempuh adalah proses yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Saya tidak ingin pejabat menjadi takut mengambil keputusan. Pemerintahan tidak akan berjalan kalau semua orang hanya mencari aman, mencari selamat. Begitu. Kadang-kadang memang diperlukan keberanian untuk mengambil satu keputusan. Ya, jangan mengambil keputusan itu harus sesuai, semua ngikutin dari undang-undang sampai juklak sampai juknis begitu.
Tapi kalau udah nggak ada ini, terus mau bagaimana? Udah nggak ada lagi kreasi berpikir manusia menyelesaikan satu masalah. Sebenarnya kita ini cukup canggih dibanding orang Jepang misalnya. Orang Jepang itu kayak robot, ya. Kerja, mikirnya itu kayak matematik begitu. Sistem dibuat, itu detail sampai juklak juknisnya. Lalu ketika mentok, dia nggak bisa mikir. Yusuf Kala pernah bilang sama saya, katanya orang Bugis lebih canggih dari orang Jepang. Dia bilang, bagaimana ceritanya? Ya, lihat aja orang Bugis katanya. Pergi melaut, pakai perahu, tidak ada pelampung, tidak ada kompas, ya, tidak ada alat keselamatan. Tapi orang Bugis aman-aman aja. Bagaimana ceritanya? Saya bilang, orang Bugis itu ketemu masalah, ketemu akal. Nah, jadi ketemu masalah, ketemu akal. Jadi masalahnya itu ada dulu, baru dia berpikir begitu. Orang Jepang barangkali berpikir sistematik. Sebelum ada masalah, dia antisipasi. Ya mungkin mengkombinasikan keduanya. Barangkali sistemnya kita buat, tapi kemudian orangnya juga cerdas dan kreatif ketika menghadapi satu masalah. Ada aja jalan keluarnya. Orang Jepang tidak. Ya, saya pernah melihat kebakaran terjadi di sudut kota Tokyo. Pemadam kebakarannya itu sudah bekerja semua. Setelah itu mereka diam semua. Dibiarin aja gedung itu terbakar tanpa ada satu kreasi. Dia bilang, semua prosedur sudah kita kerjakan. Semua juknis sudah kita lakukan. Masih terbakar juga, ya sudah. Sampai di sini yang dapat kami lakukan. Jadi, nggak kayak orang Bugis. Orang Bugis bahkan dicari akal bagaimana atasi masalah itu yang tidak ada di dalam buku. Dan sebenarnya bangsa kita barangkali punya kemampuan jauh lebih baik daripada orang Jepang. Ya, kalau kita memanfaatkan kemampuan yang kita miliki itu. Jadi saudara-saudara semua, pesan yang ingin saya sampaikan dalam pertemuan konsolidasi ini adalah jangan merasa kecewa, sedih terhadap apa yang terjadi. Kita jadikan semua ini adalah pelajaran yang kepetik hikmahnya, kita perbaiki sistem yang ada, kita tingkatkan kemampuan dan komitmen seluruh jajaran birokrasi kita. Dan kita terbuka, transparan, baik bagi jajaran pengawasan internal kita, maupun juga transparan terhadap pengawasan eksternal yang dilakukan oleh berbagai instansi pemerintah dan negara, BPKP, BPK, dan lain-lain sebagainya. Dan saya berkeyakinan dengan komitmen bersama, kita akan mampu mengatasi persoalan ini. Anggap saja ini sebagai sebuah badai yang menimpa kita semua, dan mudah-mudahan badai ini cepat segera berlalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.